Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Masyarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan radikalisme. Pertama-tama, mari kita bahas tentang korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, wewenang, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat, maupun organisasi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corrumpere yang berarti rusak, busuk, menyimpang, atau merusak. Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan setiap perbuatan melawan hukum yang dengan bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur-unsur korupsi. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi beberapa unsur berikut. Yang pertama, adanya penyalahgunaan wewenang. Pelaku menggunakan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan aturan. Contohnya, seorang kepala dinas menunjuk perusahaan milik keluarganya sebagai pemenang proyek pemerintah tanpa proses lelang. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pelaku memperoleh keuntungan berupa uang, barang, fasilitas, maupun keuntungan lainnya. Contohnya, bendahara sekolah mengambil sebagian dana BOS untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, bertentangan dengan hukum. Perbuatan dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya, memalsukan laporan keuangan, menyelembungkan harga proyek, lalu yang keempat, menimbulkan kerugian negara. Korupsi menyebabkan berkurangnya keuangan negara atau terganggunya perekonomian negara. Contohnya, dana pembangunan jalan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga pembangunan tidak selesai. Ada pula dasar hukum korupsi di Indonesia. Dasar hukum utama tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lalu ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Pelaku melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Contohnya, menggelapkan dana desa, menggelapkan dana BOS, menggelapkan dana bantuan sosial. Yang kedua ada suap atau bribery, pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat agar melakukan sesuatu sesuai keinginan pemberi. Contoh, memberikan uang agar lulus tender, memberikan uang kepada hakim agar memenangkan perkara, memberi uang kepada pegawai agar proses administrasi dipercepat. Yang ketiga ada gratifikasi, pemberian hadiah kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Bentuk gratifikasi ada uang, emas, kendaraan, tiket perjalanan, hotel, komisi, diskon khusus, bahkan barang mewah. Gratifikasi tidak selalu merupakan tindak pidana, tetapi jika berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan sesuai ketentuan dapat menjadi tindak pidana korupsi. Lalu yang keempat ada penggelapan dana jabatan. Pejabat menyalahgunakan uang atau barang yang berada dalam penguasaan. Contohnya, bendahara mengambil uang kas, pegawai mencuri aset kantor. Lalu yang kelima ada pemerasan. Pejabat memaksa masyarakat memberikan uang atau barang. Contohnya, oknum meminta uang agar surat segera selesai, meminta, atau uang pelicin. Yang keenam ada benturan kepentingan. Pejabat mengambil keputusan untuk mengutamakan keluarga atau diri sendiri. Contohnya, menunjuk perusahaan milik anaknya menjadi pemenang proyek.
Yang ketujuh, ada perbuatan curang, melakukan kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa. Contohnya seperti mengurangi kualitas bangunan, memalsukan laporan pekerjaan, menggelembungkan harga atau markup. Lalu penyebabkan korupsi faktor internal. Yang pertama ada keserakahan, ingin memperoleh kekayaan secara cepat. Yang kedua ada moral yang lemah, tidak memiliki integritas dan kejujuran. Ketiga ada gaya hidup mewah, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Lalu yang keempat ada kurangnya pemahaman agama dan etika, nilai moral tidak dijadikan pedoman dalam bertindak. Faktor eksternalnya, yang pertama lemahnya pengawasan, kontrol terhadap penggunaan anggaran tidak efektif. Yang kedua ada sistem birokrasi yang rumit, prosedur yang panjang mengungkap peluang suap. Yang ketiga ada hukuman kurang, memberikan efek jera, pelaku tidak takut melakukan korupsi. Yang keempat ada budaya permisif, masyarakat menganggap pemberian uang kepada pejabat sebagai hal yang biasa. Yang kelima ada kurangnya transparansi, pengelolaan keuangan tidak terbuka kepada publik. Lalu ada dampak korupsi, yang pertama dampak ekonomi, menurunkan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, menambah utang negara, mengurangi penerimaan negara. Lalu ada dampak sosialnya, yang pertama meningkatkan kesenjangan sosial, menurunkan kualitas pendidikan, menurunkan kualitas kesehatan, meningkatkan pengangguran. Lalu ada dampak politik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, demokrasi menjadi lemah, politik uang semakin berkembang. Lalu ada dampak hukumnya, supremasi hukum melemah, penegakan hukum menjadi tidak adil, dampak pembangunan infrastruktur berkualitas buruk, banyak proyek mangkrak, pelayanan publik menjadi tidak optimal. Contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadi, memalsukan tanda tangan, memanipulasi laporan keuangan kegiatan. Kalau di lingkungan masyarakat, seperti meminta biaya tambahan di luar ketentuan untuk mengurus surat, mengurangi takaran bantuan sosial. Lalu di lingkungan pemerintahan seperti suap dalam pengadaan proyek, markup anggaran, penggelapan dana negara. Lalu ada upaya pencegahan korupsi, pencegahan oleh individu bersikap jujur, menolak suap, tidak menyalahgunakan jabatan, melaporkan dugaan korupsi, menanamkan nilai integritas, pencegahan oleh pemerintah, memperkuat sistem pengawasan, menerapkan transparansi anggaran, memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memberikan sanksi yang tegas, meningkatkan pendidikan anti korupsi, pencegahan oleh masyarakat. Masyarakat mengawasi penggunaan anggaran publik, berani melaporkan dugaan korupsi, mendukung penegakan hukum, tidak memberikan suap kepada pejabat. Lalu ada nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi menekankan 9 nilai utama yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jujur, kedua peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Lalu ada peran lembaga dalam pemberantasan korupsi. Beberapa lembaga yang berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi itu pencegahan, koordinasi, supervisi, pendidikan, dan penindakan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia seperti melakukan penuntutan perkara korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai kewenangan badan pemeriksaan. Lalu keuangan, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kesimpulannya, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
korporasi yang merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Bentuknya meliputi suap, gratifikasi, penggelapan dana, jabatan, pemerasan, benturan kepentingan, dan perbuatan curang. Korupsi berdampak luas terhadap ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Mari kita lanjut ke radikalisme. Jadi radikalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menginginkan perubahan besar dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama, atau budaya secara cepat dan mendasar. Seringkali dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara etimologis, kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang berarti akar. Awalnya istilah ini merujuk pada upaya melakukan perubahan hingga ke akar permasalahan. Namun dalam konteks modern, radikalisme lebih sering dikaitkan dengan sikap ekstrem yang menolak perbedaan pendapat dan dapat mengarah pada tindak kekerasan. Catatan pentingnya, tidak semua gagasan yang menginginkan perubahan mendasar adalah radikalisme yang berbahaya. Perubahan sosial dapat dilakukan secara damai, demokratis, dan sesuai hukum. Yang menjadi masalah adalah ketika perubahan ditempuh melalui kekerasan, pemaksaan, atau penolakan terhadap hak orang lain. Definisi radikalisme menurut para ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan cara-cara keras atau ekstrim. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Radikalisme merupakan paham yang menghendaki perubahan sistem sosial dan politik menggunakan kekerasan atau cara-cara ekstrem yang dapat mengancam keamanan negara. Antination tidak memberikan definisi tunggal mengenai radikalisme, tetapi menjelaskan bahwa ekstremisme yang mendorong kekerasan adalah ideologi yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi tertentu. Sejarah munculnya radikalisme telah muncul sejak zaman dahulu dalam berbagai bentuk. Yang pertama, masa kuno, konflik antar suku, fanatisme kelompok perebutan kekuasaan kerajaan. Yang kedua, ada abad modern. Radikalisme berkembang karena ketidakadilan sosial, penjajahan, diskriminasi, kemiskinan, konflik politik, penyebaran ideologi ekstrim. Lalu yang ketiga, ada era digital. Saat ini penyebaran radikalisme semakin cepat melalui media sosial, website, forum internet, video daring, grup percakapan. Lalu ada karakteristik radikalisme seseorang atau kelompok yang berpaham radikal biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, intoleran, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, ada fanatik, menganggap hanya dirinya yang benar. Yang ketiga, eksklusif, menutup diri dari kelompok lain. Lalu yang keempat, revolusioner, menginginkan perubahan secara cepat. Yang kelima, menghalalkan kekerasan, menganggap kekerasan sebagai solusi. Lalu yang keenam, anti demokrasi, tidak menerima hasil musyawarah atau pemilu jika berbeda dengan keinginannya. Yang ketujuh, mudah mengkafirkan atau menyalahkan orang lain, menganggap kelompok lain sesat atau salah tanpa dasar yang kuat. Lalu ada faktor penyebab radikalisme. Yang pertama, faktor individu, kurangnya pendidikan, krisis identitas, emosi tidak stabil, rasa kecewa terhadap keadaan. Yang kedua, ada faktor sosial, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, diskriminasi. Lalu yang ketiga, ada faktor politik, ketidakpuasan terhadap pemerintah, korupsi, ketidakadilan hukum. Yang keempat, ada faktor agama, kesalahan memahami ajaran agama, penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap suatu ajaran. Dan yang kelima, ada faktor teknologi. Media sosial menjadi sarana penyebaran propaganda karena mudah diakses, cepat menyebarkan informasi, dapat menjangkau banyak orang.
Lalu ada bentuk-bentuk radikalisme. Radikalisme yang pertama ada radikalisme politik. Contohnya kudeta, pemberontakan bersenjata, penggunaan kekerasan untuk mengganti pemerintahan. Lalu yang kedua ada radikalisme keagamaan, menggunakan penafsiran agama yang sempit untuk membenarkan tindakan kekerasan atau memaksa orang lain mengikuti keyakinannya. Yang ketiga ada radikalisme sosial, kelompok yang melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat lain karena perbedaan identitas atau kepentingan. Yang keempat ada radikalisme ideologi, paham tertentu dipaksakan kepada masyarakat melalui intimidasi atau kekerasan. Lalu ada ciri-ciri penyebaran radikalisme: menyebarkan kebencian, mengajak membenci pemerintah tanpa dasar yang jelas, menghasut pemusuhan antar kelompok, menolak dialog dan musyawarah, memanfaatkan isu agama, suku, atau politik untuk memecah belah masyarakat, menggunakan propaganda yang bersifat provokatif. Lalu ada dampak radikalisme. Dampak positifnya dalam arti terbatas, keinginan melakukan perubahan dapat mendorong kritik terhadap ketidakadilan, munculnya kesadaran sosial, dorongan melakukan reformasi secara damai. Namun, jika diwujudkan melalui kekerasan atau pelanggaran hukum, dampaknya menjadi merugikan. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan konflik, terjadi pertentangan antar individu maupun kelompok, mengancam persatuan bangsa, memecah belah masyarakat. Lalu yang ketiga ada menimbulkan rasa takut. Masyarakat merasa tidak aman. Yang keempat, menghambat pembangunan, investasi, pendidikan, dan ekonomi dapat terganggu. Lalu yang kelima ada merusak kehidupan sosial. Hubungan antar masyarakat menjadi renggang. Yang lalu yang keenam, mengancam stabilitas negara, mengganggu keamanan dan ketertiban. Lalu ada radikalisme, contoh tindakan yang dapat mencerminkan sikap radikal apabila dilakukan dengan pemaksaan atau kekerasan, antara lain menyerang kelompok lain karena perbedaan keyakinan atau pandangan, menyebarkan ujaran kebencian atau memicu permusuhan, merusak fasilitas umum sebagai bentuk protes, mengancam orang agar mengikuti suatu ideologi. Lalu ada cara mencegah radikalisme, memperkuat pendidikan, karakter, meningkatkan interaksi digital agar tidak mudah terpengaruh propaganda, memahami ajaran agama secara utuh dan moderat, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif, melakukan aktivitas yang mengarah pada kekerasan kepada pihak berwenang. Peran berbagai pihak dalam pencegahan radikalisme. Yang pertama ada keluarga, menanamkan nilai moral dan etika, mengawasi penggunaan media sosial anak, membangun komunikasi yang terbuka. Lalu yang kedua ada sekolah, memberikan pendidikan karakter, mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu ketiga ada masyarakat, menjaga kerukunan, menolak penyebaran ujaran kebencian, mendukung kegiatan yang memperkuat persatuan. Yang keempat, pemerintah menegakkan hukum secara adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan program pencegahan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan. Hubungan radikalisme dengan terorisme. Radikalisme dan terorisme bukanlah hal-hal yang sama. Radikalisme terorisme berupa paham atau ideologi yang menginginkan perubahan mendasar, berupa tindakan kriminal yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut atau mencapai tujuan tertentu. Tidak selalu berujung pada tindakan kekerasan. Selalu melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap masyarakat atau sasaran tertentu, dapat dicegah melalui pendidikan, dialog, dan penguatan nilai toleransi, ditangani melalui penegakan hukum negara serta upaya pencegahan yang
Kesimpulannya, radikalisme adalah paham yang menghendaki perubahan secara mendasar dan cepat. Dalam perkembangannya, radikalisme menjadi berbahaya ketika disertai sikap toleran, pemaksaan atau pembenaran terhadap kekerasan. Pencegahan radikalisme memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui pendidikan, dialog, penghormatan terhadap keberagaman, serta penegakan hukum dengan memperkuat toleransi, berpikir kritis, dan semangat persatuan. Masyarakat dapat mengurangi risiko perkembangan paham radikal yang mengarah pada kekerasan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq